Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan 17 tanaman perkebunan yang bernilai tinggi. Semoga informasi yang kita berikan nantinya akan bermanfaat bagi kalian yang tengah memiliki atau mencari bisnis perkebunan atau ingin memulai bisnis perkebunan. Lantas apa aja yang kita bahas di video kali ini? Yang pertama kita akan membahas pengertian perkebunan. Selanjutnya tanaman perkebunan, jenis perkebunan, dan 17 jenis tanaman perkebunan yang paling populer, lengkap dengan harganya yang terupdate di tahun 2023. Ya, di antara kita pasti sering mendengar kata perkebunan atau bahasa dasarnya yaitu kebun. Ya, perkebunan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha tanaman perkebunan. Komoditas tanaman perkebunan pun sangat beragam dan masing-masing jenis tumbuhan tersebut memiliki nilai ekonomis yang menjadi salah satu pertimbangan sebuah usaha perkebunan menghasilkan keuntungan tertentu. Ya, setelah kita dengarkan tadi, lantas apa sih pengertian dari perkebunan itu sendiri? Perkebunan adalah segala usaha berupa kegiatan menanam tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya pada suatu ekosistem yang sesuai. Ya, perkebunan tidak hanya sebatas pada kegiatan menanam saja, namun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen yang baik, maka berlanjut pada kegiatan mengolah serta memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Ya, di sini kalau kita lihat bahwa perkebunan selain menanam juga hasil dari produk dari perkebunan atau hasil pertanian bisa dikatakan bisa langsung dijual dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Misalnya perkebunan kopi. Setelah ditanam di kebun, kopi tersebut langsung bisa dipasarkan dan itu bisa tentu memberikan nilai tambah secara langsung. Ya, tanaman perkebunan ini bukan merupakan tanaman yang menjadi sumber makanan pokok atau sayuran karena tanaman yang tanam berubah usaha ladang dan hortikultura sayur dan mayur dan bunga, meskipun juga dikenal dengan usaha perkebunan. Ya, perkebunan pada umumnya memiliki lahan dengan luas yang cukup besar dan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari 1 tahun hingga tahunan. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa beda pertanian dan perkebunan salah satunya yaitu di waktu atau jangka waktunya. Kalau pertanian itu lebih ke tanaman palawija yang tentunya ya 3 bulan 4 bulan bisa dipanen, tapi perkebunan memakan waktu hingga tahunan baru bisa dipanen. Ya, jenis perkebunan, ya perkebunan dibedakan dari agroforestry dan silviculture. Karena sifat intensifnya dalam perkebunan, kegiatan pemeliharaan adalah hal yang penting, sedangkan dalam agroforestry dan silviculture biasanya tanaman cenderung dibiarkan dan tumbuh alami. Karena perkebunan bersifat intensif, maka hampir seluruh perkebunan menerapkan cara budidaya monokultur, kecuali pada komoditas tertentu seperti lada dan vanili. Luas lahan perkebunan juga relatif dan bergantung pada volume komoditas yang dihasilkan. Akan tetapi, perkebunan memerlukan luas tertentu untuk menjaga profit dari produksi yang diterapkan. Itulah setelah kita lihat dari pengertian perkebunan, terus kita akan melihat tanaman apa saja sih yang sangat baik dijadikan tanaman perkebunan, karena tentunya ujung-ujungnya kita berpikir ekonomis, keuntungan, di mana hasil pertanian atau hasil kebun yang dijual bisa langsung menjadi pundi-pundi uang atau keuntungan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi dari buah-buah atau hasil dari perkebunan tersebut. Yang pertama yaitu kelapa sawit. Ya, kelapa sawit atau Elaeis cuensis Jack adalah komoditas perkebunan penghasil minyak nabati terbesar kedua di dunia. Produk hasil olahan dari kelapa sawit berupa minyak makan, minyak industri, dan bahan bakar yaitu biodiesel. Untuk harganya di tahun 2023 ini berkisar sekitar antara 2.500, kadang-kadang bisa 3.000 atau 2.000 per kilogramnya, tapi ya rata-ratanya kita katakan saja 2.500 per kilogram. Tanaman perkebunan yang kedua yaitu kapas, yaitu dalam bahasa ilmiahnya yaitu Gossypium sp, adalah tanaman komoditas industri perkebunan yang cukup komersial dan beberapa negara-negara produsen kapas dunia antara lain Cina, Amerika, India, Pakistan, Brazil, dan Mesir. Bahan baku serat kapas dimanfaatkan dan digunakan untuk industri tekstil, industri kertas, dan industri bahan perekat. Tanaman kapas berbentuk semak
atau pohon yang tumbuh di daerah tropis. Untuk harganya sendiri di tahun 2023 ini berkisar sekitar Rp9.000 per kilogram. Itu adalah harga dari bahan mentahnya ya di petani. Tanaman ketiga itu pohon karet. Ya, Indonesia adalah penghasil komoditas perkebunan getah karet terbesar kedua di dunia. Produk hasil olahan tanaman karet digunakan untuk industri otomotif sebagai bahan baku ban dan industri kesehatan untuk produk alat kesehatan. Tanaman karet tumbuh optimal di wilayah dengan iklim tropis dan pohon karet yang memasuki umur tanam 5 hingga 7 tahun dapat dipanen dengan cara disadap dan diambil getahnya. Untuk harga komoditas ini berkisar antara Rp30.000 per kilogramnya. Tanaman yang keempat yaitu tanaman perkebunan kopi atau coffee adalah jenis atau komunitas perkebunan yang berasal dari daerah Afrika. Sejarah masuknya tanaman kopi di Indonesia tidak lepas dari masa penjajahan Belanda, di mana terdapat beberapa jenis kopi yang cukup banyak peminatnya yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Selain dimanfaatkan untuk minuman, kopi juga digunakan untuk industri kosmetik dan farmasi. Untuk harganya sendiri Rp9.000 per kilogram, tapi perlu diingat ini tergantung dari jenisnya. Seperti Arabica itu dan Robusta itu memiliki harga yang cenderung jauh lebih tinggi. Selanjutnya tanaman perkebunan yang kelima yaitu kakao. Tanaman kakao merupakan komoditas perkebunan untuk menghasilkan produk berupa coklat. Tanaman kakao masuk dalam keluarga Stersuciliaceae yang berasal dari hutan-hutan Amerika Selatan dan pada awalnya dibudidayakan oleh bangsa Indian Aztec. Terdapat 3 jenis kakao yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Hasil budidaya tanaman kakao banyak digunakan untuk bahan baku industri makanan dan minuman, industri kecantikan, parfum, dan kosmetik. Untuk harga kakao sendiri berkisar antara Rp25.000 per kilogram. Tanaman perkebunan yang keenam yaitu tebu. Ya, tebu adalah tanaman komoditas perkebunan penghasil bahan baku gula dan vetsin. Tanaman dalam famili Poaceae ini berkerabat dekat dengan jenis tanaman rumput-rumputan seperti jagung, padi, sorghum, dan gandum. Hasil olahan tanaman tebu sebagian besar digunakan untuk industri pangan, makanan dan minuman, farmasi, dan pakan ternak. Untuk harganya sendiri itu berkisar antara Rp12.500 per kilogramnya. Tanaman perkebunan yang ketujuh yaitu teh. Teh atau Camellia sinensis yaitu spesies tanaman yang berasal dari Cina ini telah tersebar di seluruh dunia. Produk olahan dari tanaman teh adalah minuman teh yang berasal dari beberapa jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan lainnya. Selain itu, tanaman teh juga dimanfaatkan untuk industri kecantikan kosmetik, industri kesehatan, dan obat herbal. Untuk harganya sendiri lumayan ya, sekitar Rp100.000 per kilogramnya. Tanaman perkebunan yang ke-8 yaitu kelapa. Ya, kelapa atau Cocos nucifera adalah tanaman komoditas perkebunan keluarga Araceae yang berkerabat dekat dengan tanaman aren yang berasal dari pesisir Samudra Hindia. Hampir seluruh bagian tanaman kelapa bisa dimanfaatkan dan beberapa produk hasil olahan tanaman kelapa yaitu kopra atau minyak kelapa dan air kelapa itu bahan baku nata de coco atau jelly ya. Untuk harganya sendiri biasanya di tingkat petani dijual dengan Rp2.500 per butirnya. Selanjutnya itu tembakau nomor 9. Tembakau merupakan tanaman yang cocok tumbuh pada iklim tropis. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini pertama kali ditemukan oleh Columbus. Awalnya tanaman tembakau digunakan untuk tanaman hias dan tanaman obat-obatan yang tanam di Eropa, namun oleh masyarakat Spanyol berkembang dan dimanfaatkan untuk cerutu. Di Indonesia tembakau dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, industri rokok dan cerutu serta bahan-bahan baku pestisida. Untuk harganya sendiri sekitar Rp41.000 per kilogram. Tanaman perkebunan yang ke-10 yaitu lada. Ya, lada atau Piper nigrum adalah jenis tanaman komoditi perkebunan strategis. Tanaman lada tumbuh seperti semak dengan sifat merambat dan menjalar. Budidaya tanaman lada di Indonesia umumnya menggunakan sistem tanam tumpang dan tanaman sela atau pendamping tanaman utama. Lada merupakan bumbu dapur yang banyak digunakan di Indonesia. Selain itu juga digunakan untuk keperluan industri, kesehatan, farmasi, dan juga untuk obat herbal. Untuk harganya sendiri berkisar di Rp24.000 per kilogram. Tanaman yang ke-11 yaitu cengkeh. Ya, cengkeh merupakan jenis tanaman komoditi perkebunan strategis yang berasal dari Kepulauan Maluku.
Cengkeh adalah tanaman famili Myrtaceae yang tumbuh subur di daerah tropis di Indonesia. Dan terdapat 3 jenis tanaman cengkeh yang banyak dibudidayakan, antara lain Zanzibar, si kotok, dan si putih. Tuh harganya lumayan ya, Rp125.000 per kilogram. Selanjutnya tanaman perkebunan yang ke-12 yaitu kayu manis. Kayu manis adalah tanaman komoditas perkebunan asli Indonesia yang memiliki prospek menjanjikan. Ya, kayu manis dikenal juga dengan nama istilah itu cinnamon ya. Seluruh bagian tanaman kayu manis dapat menghasilkan aroma. Namun kualitas aroma tertinggi terdapat pada batang kulitnya. Tanaman kayu manis sering digunakan sebagai pelengkap bumbu dapur serta menambah dan merambah industri pangan, industri kesehatan, dan industri obat herbal. Untuk harganya sendiri Rp90.000 per kilogram. Tanaman yang ke-11 yaitu vanili, di mana vanili merupakan jenis tanaman yang lumayan sangat familiar sebagai bumbu masak, karena di vanili ini juga banyak digunakan baik di industri kosmetik dan juga di industri makanan sebagai penambah aroma. Untuk harganya sendiri lumayan yaitu 1.500 atau harganya yaitu Rp1.500.000 per kilogram. Oke, selanjutnya tanaman pala nomor 14 ya. Pala adalah tanaman perkebunan bernilai ekonomis tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman pala dapat digunakan dan dimanfaatkan. Pala banyak digunakan untuk industri makanan dan minuman, industri pengawetan ikan, dan industri kecantikan, kosmetik dan parfum, industri pembuatan sabun dan industri obat herbal. Sentra pala di Indonesia antara lain berada di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, dan Aceh, terutama di Aceh Selatan ya. Harganya sekitar Rp90.000 per kilogram. Selanjutnya tanaman perkebunan yang 15 yaitu rami. Ya, tanaman rami mungkin terdengar asing di kita, merupakan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi sebagai penghasil serat pembuat pakaian dan karung goni. Tanaman rami dibudidayakan oleh manusia sejak 5.000 hingga 6.000 sebelum Masehi di Mesir, sebelum manusia mengenal benang yang terbuat dari kapas. Pemanfaatan serat rami saat itu digunakan sebagai pembalut dan pelapis murni. Untuk harga rami sendiri yaitu Rp51.000 per kilogram. Selanjutnya yang ke-16 yaitu buah mangga. Ya, mangga merupakan jenis buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan wilayah Indonesia yang beriklim tropis juga sangat mendukung pertumbuhan perkebunan mangga. Beberapa jenis mangga asli Indonesia yang laris diperjualbelikan adalah mana lagi? Mangga madu, arum manis, mangga alpukat, mangga golek, mangga lali Jawa, dan sebagainya. Untuk harganya ya bervariasi tergantung jenis, ya rata-rata dijual dengan Rp25.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir buah durian. Ya, jenis buah lain yang mempunyai permintaan tinggi adalah durian, di mana meski dianggap sebagai buah musiman, namun saat ini telah dikembangkan beberapa metode penanaman agar durian dapat berbuah setiap tahun. Untuk harganya sendiri sekitar Rp40.000 per biji dan tergantung dari jenisnya dan asalnya. Dan itulah sederet informasi terkait dengan tanaman perkebunan yang bernilai tinggi yang telah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 17 tadi. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di segmen-segmen informasi bermanfaat berikutnya dan terima kasih.